Halo teman-teman, assalamualaikum. Ya, langsung saja ke materinya, yaitu tentang wanita yang mahram dinikahi. Dalam pembahasan kali ini ya, dalam Al-Fiqih Al-Manhaji, Dr. Mustafa Alkin membagi perempuan yang haram dinikahi atau mahram menjadi dua kategori. Nah, yang pertama itu ada mahram muabad dan yang kedua mahram muakkad. Nah, mahram muabad itu apa sih? Nih, mahram muabad tuh yang dimaksud mahram muabad permanen atau wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaannya. Nah, mahram muabad itu sendiri disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. Nah, yang pertama itu kekerabatan kita bahas. Mahram muabad yang kekerabatan itu contohnya nih, ibunya ibu atau nenek, ibunya ayah atau nenek, ibunya nenek atau buyut, hingga ke atas seterusnya. Dan yang kedua itu anak perempuan dari laki-laki atau cucu, dan anak perempuan dari anak perempuan atau cucu juga, anak perempuan dari cucu atau cicit, hingga terus ke bawah. Selanjutnya yang ketiga itu ada saudara perempuan, baik seayah maupun seibu. Dan yang keempat ada anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan, baik saudara seayah, seibu, atau seayah atau seibu. Dan yang kelima itu ada anak perempuan dari saudara perempuan atau juga keponakan kayak yang tadi. Nih, baik saudara seayah atau seibu dan sebaliknya, atau seayah dan seibu. Ya, lanjut ke 6. Yang ke-6 itu saudara perempuan ayah atau bibi. Nah, bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke bawah itu terus ke samping, itu tidak boleh. Lanjut ke yang terakhir, itu yang ke-7, saudara perempuan ibu atau bibi, bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping, itu tidak boleh dinikahi. Nah, adapun tadi pembahasan yang soal kekerabatan, selanjutnya itu soal perkawinan. Yang sebab perkawinan, mahram muabad sebab perkawinan itu ada 4. Yang pertama, istri ayah atau ibu tiri, itu misal ibu tiri nggak boleh, istri kakek atau nenek tiri, dan terus ke atas, dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami istri dengannya. Jadi misalkan udah bergaul, nggak bisa dinikahi, haram itu dinikahi. Nah, yang lanjut yang kedua itu istrinya anak atau menantu, istrinya cucu, hingga terus ke bawah. Walaupun sang anak atau cucu baru sekedar akad dan belum bergaul suami istri, berbeda jika status anak atau cucu tersebut adalah anak angkat, sehingga boleh hukumnya menikahi dengan menantu istri anak angkat. Dan yang ketiga itu ada istri ibu atau mertua, nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekedar akad menikah dengan anaknya, belum bergaul suami istri. Dan yang terakhir itu yang keempat, anak perempuan istri atau anak tiri, anak perempuan dari anak tiri atau cucu tiri, dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri.
Lanjut, yaitu yang ketiga, mahram muabat karena persusuan. Nah, mahram muabat karena persusuan ini ada 7. Namun yang disebutkan ayat Al-Quran itu hanya 2, sehingga sisanya dapat dianalogi dengan mahram nasab lainnya. Adapun ke-7 mahram persusuan dimaksud adalah pertama nih, ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda. Jadi kayak misal ibu kita sendiri, termasuk nenek persusuan hingga ke atas, itu tidak boleh. Dan yang kedua itu saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang sesuai Anda, dikecualikan jika saudara perempuan persusuan Anda itu ingin menikah dengan saudara laki-laki Anda, maka itu dihalalkan. Yang ketiga itu anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan atau keponakan. Jadi dari anak perempuan dari saudara laki-laki dari kita itu, yang persusuan itu atau keponakan itu tidak boleh dinikahi. Dan yang keempat, anak perempuan dari saudara perempuan persusuan keponakan, itu pun sama, tidak boleh dinikahi karena masih ada darah persusuan. Yang kelima itu bibi persusuan, yakni itu perempuan yang menyusu bersama ayah Anda. Jadi misalkan kayak darah daging, masih kayak persusuan dari kerabatan ayah, itu tidak boleh, tidak bisa dinikahi atau mahram. Dan yang selanjutnya itu yang ke-6, bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusu bersama ibu. Nah sebaliknya ya sama, ke kerabatan dari ibu juga tidak boleh, ini haram. Dan yang ke-7 itu anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusu kepada istri Anda misal, sehingga Anda menjadi ayah persusuan. Nah misal anak perempuan persusuan, perempuan yang menyusui kepada istri Anda tuh kayak istri kita, sehingga Anda menjadi ayah persusuan, itu tidak boleh, hukumnya haram. Lanjut ke mahram muaqqat, yaitu mahram sementara. Maksud di sini sementara itu perempuan yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Jadi apabila sebabnya hilang, maka pula kemahramannya pun hilang. Nah, di sini tuh ada 7 mahram muaqqat. Yang pertama, adik atau kakak ipar. Yang dimaksud adik kakak ipar ini artinya tidak boleh menikah dengan seseorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik saudara karena nasab maupun persaudaraan karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batalah pernikahan keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batalah pernikahan yang kedua, kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah diceraikan lalu habis masa iddahnya, maka saudara perempuannya boleh dinikahi. Nah, yang kedua itu ada
bibi istri. Bibi istri itu alasannya tidak boleh dinikahi karena perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya. Nah, yang ketiga itu perempuan yang kelima. Nah, maksud dari perempuan yang kelima itu artinya tidak boleh seseorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima, sebab ia sudah menikahi 4 perempuan, kecuali jika salah seseorang dari 4 meninggal dunia atau diceraikan, jadi boleh untuk dinikahi. Nah, selanjutnya itu yang keempat, yaitu perempuan musyrik atau penyembah berhala. Bila perempuan itu bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikahi. Jadi yang dimaksud perempuan musyrik itu perempuan yang bukan orang Islam. Jadi kalau kita orang Islam tidak boleh menikahi orang yang bukan muslim. Jadi kecuali wanita tersebut masuk Islam baru kita boleh menikahinya. Dan yang kelima itu ada perempuan bersuami. Nah, perempuan bersuami itu tidak boleh seseorang laki-laki menikah dengan seseorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinan. Namun apabila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya, masa iddahnya sudah habis, maka boleh. Jadi misalkan suami istri, misalkan si istri masih punya suami, tidak boleh dinikahi. Akan tetapi jika suaminya meninggal atau kan sudah cerai dan lalu masa iddahnya sudah selesai, baru kita boleh menikahinya. Dan yang keenam itu perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahnya habis, maka ia diboleh nikahi. Ya, termasuk tadi jika setelah masa iddahnya selesai bisa dinikahi. Dan yang ketujuh itu terakhir, perempuan yang telah ditalak 3. Nah, perempuan yang ditalak 3 itu tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak 3. Nah, jadi suami tidak boleh merujuk istrinya jika telah talak 3. Nah, sampai istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain atau muhalil dengan pernikahan yang sah dan sesuai syarat, kemudian suami kedua atau muhadil itu menceraikan dan masa iddahnya si istri dirinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.